Baik anakku, baik. Sekarang, coba pusatkan perhatianmu sambil dengarkan baik-baik akan apa yang aku katakan ini. Karena aku hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Dan cobalah engkau menjawab pertanyaanku ini dengan secara spontan, sederhana, dan yang wajar saja. Dan jangan takut salah, anakku. Coba katakanlah kepadaku, apakah yang menarik perhatianmu tatkala engkau pertama kalinya melihat, bertemu, dan berbicara denganku? Pada saat pertama kali aku berjumpa dan berbicara dengan guru, maka aku melihat sinar cahaya kemuliaan berwarna-warni yang memancar keluar dari seluruh kepribadian guru. Dari pandangan mata, ucapan kata-kata, gerakan tangan, dan mimik wajah guru telah memancarkan sinar cahaya yang menerangkan dan menenteramkan hati ini, guru. Melihat sinar cahaya itu, hatiku menjadi tentram, sehingga aku merasa senang dan berbahagia, guru. Nah anakku, coba sekarang katakan kepadaku, apakah yang melihat, apakah yang menanggapi perasaan tentram, dan siapakah yang mengalami perasaan senang itu? Guru, begitu mataku melihat kepribadian guru, maka pikiranku menanggapi perasaan tentram. Dan kemudian aku mengalami perasaan senang. Anakku, engkau telah menyatakan bahwa begitu matamu melihat kepribadianku, maka pikiranmu menanggapi perasaan tentram. Dan kemudian engkau mengalami perasaan senang. Dari pernyataan itu anakku, maka mungkin bisa terjadi hal yang sebaliknya, yaitu karena matamu melihat, pikiranmu menanggapi, maka engkau mengalami perasaan susah. Apakah begitu anakku? Benar, guru. Memang demikian itulah. Dan tidak bisa lain. Sebab, jikalau tidak karena mata melihat dan pikiran menanggapi, maka tentunya aku tidak akan mengalami perasaan senang ataupun susah. Anakku, engkau telah menyatakan bahwa pada saat ini engkau sedang dalam keadaan menderita susah, dan lagi engkau telah menyatakan bahwa engkau dapat mengalami susah itu adalah oleh matamu melihat dan pikiranmu menanggapi. Seandainya, anakku, engkau dapat mengetahui dan menguasai sumber yang memberikan penglihatan dan sumber yang menyebabkan pikiranmu menanggapi, maka dapat dipastikan bahwa engkau akan dapat dan mudah menghentikan kesusahanmu itu. Sebab, dengan tidak mengetahui sumber yang memberikan penglihatan dan tidak mengetahui akan sumber yang menyebabkan pikiran menanggapi, maka engkau tidak mungkin dapat menghentikan kesusahan dan penderitaanmu itu, anakku. Anakku, dapat diperumpamakan dengan seorang tuan rumah yang disusahkan oleh tikus-tikus yang menggerogoti makanan dan merusak pakaiannya setiap malam di rumahnya. Kesusahan tuan rumah yang disebabkan oleh tikus-tikus itu akan dapat dihentikan seandainya
tuan rumah itu mengetahui akan tempat tinggal tikus-tikus yang merugikan itu. Dan sekarang anakku, aku hendak bertanya kepadamu, tahukah engkau di manakah sumber yang memberikan penglihatan itu? Aku tahu guru. Seperti halnya setiap orang pun juga tahu bahwa sumber yang memberikan penglihatan itu adalah mata. Anakku, engkau telah menyatakan bahwa sumber yang memberikan penglihatan itu adalah mata. Dan sekarang anakku, tahukah engkau di manakah beradanya mata itu? Sumber yang memberikan penglihatan adalah mata. Dan mata itu berada pada permukaan wajah guru. Bagus anakku, mata berada pada permukaan wajah. Tetapi, anakku, benarkah bahwa mata itu adalah sumber memberikan penglihatan? Jikalau benar demikian, maka aku hendak bertanya kepadamu anakku. Dengan mata yang terpejam anakku, terlihatkah kursi yang sedang berada di sudut kamar itu? Dengan mata terpejam guru, tentu saja kursi yang berada di sudut kamar itu tidak dapat terlihat. Sebab yang memberikan penglihatan itu bukanlah mata yang terpejam, melainkan mata yang terbuka. Anakku, engkau telah menyatakan bahwa mata yang terpejam tidak dapat memberikan penglihatan. Hanya mata yang terbukalah yang akan memberikan penglihatan. Nah, sekarang aku bertanya kepadamu anakku. Seandainya anakku, ruangan di mana kita ini berada, aku tutup semua jendela-jendela dan pintunya. Dan aku padamkan semua lampu-lampu yang menyala itu. Sehingga ruangan ini menjadi gelap gulita. Maka, dapatkah kursi itu terlihat oleh mata terbuka? Tentu saja tidak guru. Dalam keadaan gelap gulita yang tiada cahaya, kursi itu tiada terlihat oleh mata yang terbuka. Kalau demikian halnya guru, maka yang dapat memberikan penglihatan itu adalah mata terbuka yang diberi syarat cahaya. Engkau telah menyatakan anakku bahwa yang memberikan penglihatan itu adalah mata terbuka yang diberi syarat cahaya. Nah, jikalau benar demikian anakku, maka aku sekarang bertanya kepadamu, bagaimanakah kiranya jikalau engkau tertidur dengan matamu terbuka, sedangkan di situ semua lampu-lampu bersinar dan cahayanya yang terang? Dapatkah mata itu memberikan penglihatan anakku? Di dalam keadaan tertidur ya guru, maka mata yang terbuka tidak dapat memberikan penglihatan, meskipun di situ terdapat sinar lampu yang terang. Apa sebabnya demikian anakku? Coba terangkanlah jawabanmu kepadaku. Di dalam keadaan tertidur, mata terbuka yang telah diberi syarat cahaya guru tidak dapat memberikan penglihatan. Karena di dalam keadaan tertidur, pikiranku tidak menanggapin apa-apa. Kalau begitu anakku, lalu apakah yang memberikan penglihatan itu? Mata terbuka yang telah diberikan syarat cahaya kah? Bukan guru. Mata terbuka yang telah diberi syarat cahaya tidak dapat memberikan penglihatan apa-apa. Yang dapat memberikan penglihatan adalah mata terbuka yang telah diberi syarat cahaya dan pikiran yang menanggapi. Baik anakku, engkau telah menyatakan bahwa yang memberikan penglihatan itu adalah mata terbuka yang telah diberi syarat cahaya dan pikiran yang menanggapi. Jadi, karena mata terbuka
dalam keadaan ada cahaya dan pikiranmu menanggapi benda-benda, objek-objek, dan orang-orang itu lalu terlihat. Nah, jikalau memang benar, anakku, bahwa yang memberikan penglihatan itu adalah mata terbuka yang diberi syarat adanya cahaya dan pikiran menanggapi, maka sekarang coba pejamkan matamu. Apakah yang kau lihat itu, anakku? Aku tidak dapat melihat apa-apa kecuali gelap gulita yang hitam kelam itu, Guru. Jadi anakku, di dalam mata terpejam dan di situ ada cahaya. Meskipun benda-benda, objek-objek, dan orang-orang tidak dapat terlihat, namun gelap gulita yang hitam dan kelam itu masih dapat terlihat juga, bukan? Benar, Guru. Gelap gulita yang hitam kelam itu dapat terlihat juga. Meskipun mata terpejam dan di situ ada cahaya. Kalau demikian halnya, anakku, maka apakah sebetulnya yang memberikan itu? Matakah? Cahayakah? Atau pikiran yang menanggapi? Dari hasil penelitian itu tadi, Guru, maka telah ternyata bahwa yang memberikan penglihatan itu bukanlah mata dan juga bukan cahaya, melainkan yang memberikan penglihatan itu adalah pikiranku yang menanggapi itu, Guru. Baik, anakku, engkau telah menyatakan bahwa yang memberikan penglihatan itu adalah pikiranmu yang menanggapi itu. Nah, jikalau memang benar, anakku, bahwa yang memberikan penglihatan itu adalah pikiranmu yang menanggapi itu, maka sekarang aku hendak bertanya kepadamu. Tahukah engkau, anakku, di manakah gerangan tempat beradanya pikiranmu yang menanggapi itu, yang dapat memberikan penglihatan itu? Guru, kepribadianku ini terdiri dari tubuh dan pikiran. Tubuhku dan pikiranku selalu bekerja sama dalam keselarasan dan tak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya. Karena faktanya, apa yang dirasakan oleh tubuhku, itulah yang ditanggapi oleh pikiranku. Ataupun sebaliknya, apa yang ditanggapi oleh pikiranku, itulah yang dirasakan oleh tubuhku. Oleh karena demikian, Guru, maka pertanyaan tentang di manakah tempat beradanya pikiranku yang menanggapi itu dengan jelas dapat dijawab bahwa pikiranku yang menanggapi itu berada bersama-sama dengan tubuhku dan tidak bisa lain, Guru. Baik, anakku, engkau telah menyatakan bahwa pikiranmu yang menanggapi itu berada bersama-sama dengan tubuhmu. Karena tubuhmu dan pikiranmu itu selalu bekerja sama dalam keselarasan dan tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lain, anakku. Anakku, apakah yang dimaksudkan dengan bersama-sama dengan tubuh itu? Berada dalam salah satu anggota tubuhkah? Atau mungkin meliputi seluruh tubuhkah? Pikiranku yang menanggapi dan yang memberikan penglihatan itu berada di otak di dalam tubuhku, Guru. Jikalau benar, anakku, bahwa pikiranmu yang menanggapi dan yang memberikan penglihatan itu berada di otak di dalam tubuhmu, maka dengan demikian tentunya pikiranmu itu dapat melihat apa yang berada di dalam tubuhmu, isi perutmu misalnya, atau mungkin jantungmu. Nah, bagaimana, anakku? Dapatkah pikiranmu itu melihat isi perutmu ataupun jantungmu? Faktanya tidak demikian, Guru. Pikiranku tidak dapat melihat isi perutku ataupun jantungku. Apa-apa yang berada dalam tubuhku.
tidak dapat terlihat oleh pikiranku. Kalau begitu anakku, maka jelaslah bahwa pikiranmu itu tidak berada di otak atau di dalam tubuhmu. Oh, mungkin pikiranku yang menanggapi itu berada meliputi seluruh tubuhku, Guru. Jikalau benar anakku, bahwa pikiranmu yang menanggapi itu berada meliputi seluruh tubuhmu, maka seandainya aku memukul kepalamu, niscaya kakimu pun akan merasakan perasaan sakit. Nah, dan lagi, seandainya benar bahwa pikiranmu yang menanggapi itu berada meliputi seluruh tubuhmu, maka jikalau aku memukul salah satu anggota tubuhmu, seluruh tubuhmu akan merasakan perasaan sakit, dan engkau tidak akan tahu bagian manakah dari tubuhmu yang akan aku pukul itu. Bagaimana, anakku? Apakah memang demikian itu faktanya? Tidak, Guru. Faktanya adalah tidak demikian. Kalau begitu jelaslah bahwa pikiranku yang menanggapi itu tidak berada meliputi tubuhku. Atau mungkin pikiranku yang menanggapi itu berada di antara luar dan dalam daripada tubuhku itu, Guru. Baiklah, jikalau seandainya benar anakku, bahwa pikiranmu yang menanggapi dan dapat memberikan penglihatan itu berada di antara luar dan dalam daripada tubuhmu, maka aku hendak bertanya kepadamu, kemanakah menghadapnya pikiranmu itu? Ke arah luar tubuhkah? Atau ke arah dalam tubuhkah? Jikalau pikiranmu itu menghadap ke arah luar tubuhmu, maka pikiranmu itu tidak akan bisa melihat kaki ataupun tanganmu sendiri. Dan jikalau pikiranmu itu menghadap ke arah dalam tubuhmu, maka pikiranmu itu akan dapat melihat apa-apa yang berada di dalam tubuhmu itu sendiri. Apakah memang demikian itu faktanya anakku? Tidak, Guru. Tetapi, Guru, yang aku maksudkan dengan di antara luar dan dalam daripada tubuhku itu bukanlah di dalam arti seperti itu. Yang aku maksudkan adalah bahwa pikiranku yang menanggapi itu berada pada mata, di mana mata itu berada di antara luar dan dalam daripada tubuhku. Baiklah anakku, jikalau benar anakku bahwa pikiranmu yang menanggapi itu berada pada matamu, dan yang hal itu akan berarti berada di antara luar dan dalam daripada tubuhmu itu, maka sekarang aku coba bertanya kepadamu anakku, jikalau seandainya aku mencubit pahamu anakku, maka tentunya pahamu tidak akan merasakan sakit apa-apa, sebab pikiranmu yang menanggapi itu berada pada mata. Apakah memang begitu faktanya anakku? Tidak, Guru. Faktanya tidaklah demikian. Kalau begitu, Guru, maka ternyata bahwa pikiranku yang menanggapi itu tidaklah berada pada mata dan tidak berada di antara luar dan dalam daripada tubuhku. Anakku, mungkinkah pikiranmu yang menanggapi dan yang dapat memberikan penglihatan itu berada di luar tubuhmu anakku? Tidak mungkin, Guru. Pikiranku yang menanggapi itu tidak mungkin berada di luar tubuhku. Sebab di antara tubuhku dan pikiranku terdapat kerjasama yang selaras dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Dan lagi, jikalau pikiranku itu berada di luar tubuhku, niscaya tubuhku tidak akan dapat merasakan perasaan apa-apa, Guru. Bagus anakku. Lalu, mungkinkah pikiranmu itu berasa meliputi seluruh alam semesta yang tak terbatas ini anakku? Itu pun tidak mungkin, Guru. Pikiranku tidak mungkin berasa meliputi seluruh alam semesta ini. Sebab jikalau seandainya pikiranku yang menanggapi itu berada meliputi seluruh alam semesta ini, maka tentunya tubuhku akan menjadi sebesar alam semesta yang tak terbatas ini juga, Guru.
Padahal faktanya tubuhku ini besarnya terbatas. Anakku, di dalam usahamu untuk mengetahui akan asal mulanya yang memberikan penglihatan, maka engkau telah menemukan bahwa yang memberikan penglihatan itu bukanlah mata, melainkan yang memberikan penglihatan itu adalah pikiranmu yang menanggapi. Jadi, dari apa yang sudah dapat kau temukan itu ternyata bahwa yang memberikan penglihatan itu dan yang menanggapi itu adalah pikiranmu. Apakah bukan begitu, anakku? Benar, Guru. Yang memberikan penglihatan dan tanggapan itu adalah pikiranku. Jadi dalam hubungannya dengan timbulnya kesusahan, maka lalu dapat dinyatakan bahwa oleh sebab pikiranku melihat dan pikiranku menanggapi, maka aku lalu mengalami perasaan susah, Guru. Anakku, engkau telah menyatakan bahwa oleh sebab pikiranmu melihat dan pikiranmu menanggapi, maka engkau lalu mengalami perasaan susah. Nah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, anakku. Tahukah engkau akan apa atau siapakah engkau sendiri yang dapat mengalami perasaan susah itu? Coba terangkan jawabanmu itu, anakku. Guru, jikalau misalnya guru mengajukan suatu pertanyaan kepadaku, maka pertanyaan guru itu baru aku jawab. Setelah menanggapi pertanyaan guru itu, aku menanggapi pertanyaan guru itu dengan menggunakan pikiranku, dan kemudian pikiranku menanggapi. Pikiranku lalu bekerja memikirkan pertanyaan guru itu dengan menggunakan alat-alat pertimbangan, untuk kemudian pertanyaan guru itu aku jawab. Proses ini menunjukkan bahwa aku sendiri dan pikiranku itu adalah satu dan sama. Tidak ada bedanya, Guru. Aku sendiri atau myself adalah pikiranku. Tidak bisa lain, Guru. Anakku, engkau telah menyatakan bahwa engkau sendiri itu adalah pikiranmu. Baiklah, maka sekarang dengarkan, aku hendak bertanya kepadamu. Anakku, jikalau engkau berbicara perihal pikiranmu, maka bukankah hal itu menunjukkan sangat jelas bahwa pikiranmu itu bukan engkau sendiri dan merupakan seperti halnya jikalau engkau berbicara perihal ayahmu atau ibumu, anakku. Maka jelas sekali bahwa ayahmu atau ibumu itu bukanlah engkau sendiri. Jadi, anakku, pernyataan aku sendiri adalah pikiranku. Itu adalah suatu pernyataan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, anakku. Lalu, Guru, apalagi yang harus dianggap sebagai aku sendiri itu? Kalau bukan pikiranku adalah satu-satunya milikku yang dapat memberikan penglihatan dan tanggapan. Dan jikalau aku sendiri ini bukan pikiranku itu, maka apalagi yang harus tertinggal? Karena aku sendiri lalu tidak bisa melihat dan menanggapi apa-apa, Guru. Anakku, engkau telah menyatakan bahwa pikiranmu itu adalah satu-satunya milikmu yang dapat memberikan penglihatan dan tanggapan itu. Maka, engkau harus mengakui pikiranmu itu sebagai satu-satunya milikmu yang dapat memberikan penglihatan dan tanggapan, anakku. Padahal, engkau sendiri tidak mengetahui di manakah beradanya pikiranmu itu. Apakah manfaatnya mengaku mempunyai milik tetapi tidak mengetahui akan apa bagaimana dan di mana bedanya milik itu? Guru, sekarang aku mengaku bodoh. Aku mengaku dosa. Aku mengaku bodoh
karena aku tidak mengetahui akan apa atau siapakah sebetulnya aku sendiri ini, Guru. Aku mengaku bodoh, Guru, karena aku mengaku memiliki pikiran yang dapat memberikan penglihatan dan tanggapan. Namun aku tidak mengetahui akan apa, bagaimana dan di manakah beradanya pikiran itu. Guru, aku mengaku menderita sudah, tanpa mengetahui akan siapakah aku sendiri, dan tanpa mengetahui akan apa, bagaimana dan di manakah sumber asal mulanya kesusahan itu. Betapa bodohnya aku ini, Guru, karena ketidaktahuanku sendiri. Aku mengaku dosa karena kebodohan dan ketidaktahuanku sendiri. Sebab kebodohan dan ketidaktahuanku itu, Guru, tidak lain hanya akan menimbulkan kesalahan-kesalahan dan kesalahan-kesalahan belaka. Celakalah aku ini, Guru, karena kebodohan dan kesalahanku sendiri. Tolonglah, Guru, tunjukkan kepadaku akan jalan keluarnya.